Pemirsa, peningkatan pertumbuhan ekonomi 8% menjadi PR besar bagi delegasi Indonesia di World Economic Forum untuk memancing para investor. Ya, kita bergabung dengan Yohana Margareta langsung dari Davos, Swiss. Selamat siang waktu Indonesia. Yohana, bagaimana jalannya promosi investasi Indonesia di hari kedua World Economic Forum? Anggi dan Glory, selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Swiss. Seperti yang dapat Anda lihat dalam informasi sebelumnya, memang untuk mencapai pertumbuhan 8% ini, salah satu strategi yang digenjot oleh pemerintah adalah meningkatkan investasi. Dan melalui World Economic Forum ini, memang Menteri Investasi Hilirisasi Roslani diminta untuk benar-benar bisa mendatangkan potensi investor sebanyak-banyaknya. Dan di dalam WEF ini atau WEF ini Indonesia memiliki peranan penting karena Indonesia memimpin sejumlah diskusi penting yang di sini terkait dengan industri, khususnya Industrial Cluster as Energy Pioneers, di mana Menteri Roslani memimpin diskusi itu dan juga memfokuskan bagaimana kemudian klaster industri dapat mempercepat pengembangan infrastruktur energi bersih serta berperan sebagai laboratorium inovasi untuk proyek-proyek transisi energi di dunia, khususnya ini juga yang berdampak di Indonesia karena transisi energi ini juga menjadi salah satu fokus prioritas investasi yang sedang dikembangkan di Indonesia. Dan sementara itu sejumlah sesi penting juga dihadiri oleh para pemimpin lembaga ataupun stakeholders di dunia, di antaranya adalah ada Menteri Transisi Ekologis dan Tantangan Demografi Spanyol, Sara Ajensen Munoz, CEO Frontera Energy Orlando Congress, dan CEO Port of Antwerp Bruges, Jackie Swenderman. Dan ini juga menjadi bagian terpenting karena mereka memiliki peranan penting untuk kemudian bisa menyuarakan visi misi yang sama terkait dengan tujuan Indonesia terkait energi terbarukan. Dan fokus utama lainnya yang juga digarisbawahi oleh Menteri Investasi Hilirisasi dalam setiap pertemuannya dengan para investor adalah terkait dengan perkembangan digitalisasi ekonomi dan juga ketahanan pangan. Adapun pertemuan-pertemuan itu memang dilakukan secara terus-menerus dan juga rutin karena ini bagian dari mempromosikan Indonesia dan menguatkan kembali eksistensi Indonesia secara ekonomi di dunia melalui Forum World Economic ini. Anggi, Glory. Ya, Yohana, lalu apa tawaran dari Indonesia untuk bisa menarik para investor? Ya Glory, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan bersama, alasan-alasan kenapa Indonesia menjadi destinasi investasi yang menarik, dan itu yang disuarakan oleh seluruh delegasi yang hadir di World Economic Forum ini yang berasal dari Indonesia, baik dari BKPM maupun juga dari Kadin sendiri. Dan Menteri Investasi Hilirisasi Roslani menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan insentif pajak hingga 200% jika ada yang berpartisipasi dan juga mengembangkan program vokasi di Indonesia. Artinya jika ada perusahaan yang berpartisipasi dalam mengembangkan program pelatihan dan juga pendidikan vokasi, perusahaan itu akan mendapatkan insentif 200% karena program vokasi itu sangat penting sekali untuk diinisiasi dan juga untuk dilakukan, mengingat bahwa untuk mencapai sebuah investasi yang unggul dan juga tangguh diperlukan SDM yang tentu saja berkualitas. Dan disampaikan juga oleh Menteri Rosan, kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini 40% dari tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar dan hanya 12 hingga 13% saja yang mempunyai latar belakang diploma atau sarjana universitas. Dan memang apabila investasi tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia, tentu saja ini juga akan menciptakan inefisiensi dan juga masalah di masa depan. Karena Indonesia di sini juga memprioritaskan tujuan generasi emas 2045 yang di situ kemudian relate atau sejalan dengan adanya fenomena bonus demokrasi yang harusnya bisa menjadi sebuah potensi tersendiri. Dan ini adalah bagian dari pemerintah di 2025 untuk mengelola seluruh sumber daya manusia untuk mencapai target investasi. Kalau sebelumnya di 2024 sekitar 1.650 triliun, tapi di 2025 di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan juga ada tantangan geopolitik yang terjadi, Menteri Rosan optimis untuk meningkatkan target investasi dan juga pendapatan sekitar 1.905 triliun. Dan sedikit lagi saya ingin sampaikan juga ada beberapa alasan tadi saya sampaikan kenapa Indonesia menjadi penting, karena
Satu, Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang stabil, dan yang kedua, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah, terutama ini nikel, timah, dan bauksit yang menjadi kekayaan alam dan juga produsen terbesar untuk ekspor. Dan ini juga diproyeksikan pada 2040 akan menciptakan 3 juta pekerjaan dengan mulai adanya kontribusi PDB sebesar 236 miliar US dollar dan nilai ekspor sebesar 858 miliar US dollar. Nah, itu memang terlihat target-target yang mungkin besar, tapi jika melihat segala upaya yang sudah dilakukan, memang optimisme itu masih terjaga untuk mewujudkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Glory dan Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.